Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang punya riwayat alergi? Semoga saja tidak kambuh-kambuh lagi ya. Karena memang punya alergi ini bikin nggak nyaman. Ya, reaksi alergi umumnya kan yang kalau kambuh, kalau yang ringan ya. Kalau yang ringan itu gejalanya gatal. Ya, gatal saja udah bikin nggak nyaman ya, apalagi gejala yang lebih berat. Nah, pertanyaannya yang sering ditanyakan ya di kolom komentar, apakah alergi bisa sembuh? Jadi teman-teman ya, saya jelaskan sedikit. Alergi ini merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh kita terhadap suatu pemicu. Nah, pemicunya ini kita sebut dengan alergen. Nah, alergennya bisa macam-macam. Bisa debu, bisa bulu hewan, bisa serbuk sari, bisa makanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat pemicu ataupun alergen ini masuk ke dalam tubuh kita, nah ini dianggap zat asing ya oleh tubuh kita, dianggap berbahaya. Padahal sebenarnya nggak berbahaya. Sehingga tubuh kita itu melepaskan antibodi yang berlebihan. Ya kemudian teman-teman nanti baru muncul reaksi alergi. Nah, salah satunya gatal. Reaksi alergi gatal tadi bisa juga biduran, bisa juga kulitnya bengkak, bisa juga kulitnya kemerahan ya. Nah, ini bisa ditangani dengan obat. Nah, tetapi ya itu obat tadi bukan menghilangkan alergi tadi, ya tapi hanya mengatasi gejala. Nah, teman-teman masih bisa ya mengalami kembali reaksi alergi tadi ya di kemudian hari, misalkan karena terpapar alergen ya ataupun pemicunya. Nah, jadi memang kalau seandainya ada pemicunya bisa kambuh lagi. Makanya ya orang-orang dengan kondisi alergi disarankan untuk mengendalikan alerginya, bukan menghilangkannya. Karena memang alergi itu tidak bisa disembuhkan. Nah, jadi jawabannya apakah alergi bisa sembuh? Tidak ya, jadi tidak bisa disembuhkan. Nah, tapi teman-teman ya, walaupun tidak dapat sembuh secara tuntas, nah yang punya riwayat alergi harus siap sebenarnya menghadapi reaksi alergi kalau sewaktu-waktu muncul. Nah, jadi sudah ada antisipasinya. Nah, jadi teman-teman ya tenang saja, walaupun nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol ataupun dikendalikan dengan beberapa upaya ya, supaya tidak kambuh. Yang pertama itu mengetahui pemicu alergi. Teman-teman perlu mengetahui apa sih pemicu alerginya. Ya, yang paling umum ya tungau, debu, makanan tertentu, misalkan habis makan udang, ya makan ikan tertentu, ya kemudian ya muncul alergi, atau karena jamur, ya minuman tertentu, bulu hewan ataupun obat sekalipun ya bisa jadi pemicu alergi. Jadi harus dikenali dulu. Penyebab tiap orang itu beda-beda. Ada yang penyebabnya cuma satu, ada yang dua, ada yang lebih banyak. Nah, kalau tidak mengenali pemicunya ini agak repot karena kita tidak bisa mengantisipasinya. Ya misalkan kalau seandainya tahu, wah kalau seandainya makan udang, kambuh alerginya, ya jangan makan udang. Ya jadi harus dikenali pemicunya agar nggak kambuh. Nah, kalau seandainya nggak tahu, ya teman-teman bisa cek ya di klinik ataupun di lab khusus ataupun di rumah sakit untuk tes alergi. Yang kedua, mengontrol penyebabnya. Nah, jadi teman-teman ya mengontrol penyebab ataupun mengendalikan alergi itu dengan cara menghindari pemicunya tadi. Nah, karena cara ini adalah cara yang paling efektif untuk biar nggak kambuh, biar nggak terserang alergi. Jadi teman-teman kalau seandainya bisa mengontrol, ya pasti nggak kambuh lah, ataupun bisa menurunkan resiko kekambuhan. Nah, misalkan ya kalau teman-teman kambuhnya karena makan telur, ya jangan makan telur. Kalau kambuhnya karena makan udang, ya jangan makan udang ya. Nah, jadi harus bisa mengontrol, menghindari penyebab supaya bisa dikendalikan. Yang ketiga, mengenali gejala alergi. Nah, gejala alergi ini kan ada banyak ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau ringan ya gatal-gatal, ya ruam-ruam kulit, biduran, ya kemerahan kulitnya, bengkak, ya itu adalah gejala yang ringan sedang ya. Nah, kalau seandainya yang berat, ya bisa bahkan itu mengancam nyawa ya, sesak napas, ya kesulitan bernapas, ya bahkan bisa shock ya. Nah, ini hati-hati. Nah, jadi teman-teman ya kenali gejala yang sering muncul. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk tindakan apa sih yang bisa dilakukan kalau seandainya gejala alerginya muncul. Jadi penting. Yang keempat, konsumsi obat yang tepat. Nah, teman-teman ya, obat untuk alergi ini ada dua jenis. Ada yang bisa dibeli tanpa resep dokter di apotik, ada yang harus dengan resep dokter. Nah, biasanya yang dengan resep dokter itu yang ada tulisan K-nya ya. Nah, kalau yang bebas, yang tanpa resep biasanya berwarna biru ya, bulat biru ya, itu artinya bisa dibeli tanpa resep.
Nah, teman-teman ya bisa menyediakan di rumah ataupun di tas ataupun dimanapun ya, misalkan obat yang mengandung antihistamin, CTM ya, ataupun cetirizine ataupun loratadine ya. Nah, intinya itu logo biru. Kalau logo merah Kak, itu harus dengan resep dokter. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya muncul gejala alergi, langsung minum obat tersebut ya, untuk menurunkan risiko gejalanya muncul. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, kalau seandainya alergi tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat. Ya, semoga yang nonton video ini saya doakan selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.